Hai, Felicia di sini. Hari ini saya akan sharing mengenai um, quick test soal headstand. Oke, untuk teman-teman yang datang ke channel ini, karena judulnya mungkin sedang penasaran soal headstand, cara belajarnya, mungkin sedang mencari-cari tips dan trik, atau bahkan mungkin sudah frustasi soal headstand. Tidak perlu frustasi, yang perlu diingat adalah semua orang punya cerita masing-masing mengenai tubuhnya. Dan kita tahu tubuh orang berbeda-beda. Secara garis besar, ada dua kendala, yaitu di bagian otot dan di bagian tulang. Kalau soal tulang, kita tidak bisa ganti, tidak bisa adjust, atau um, tidak ada yang bisa kita lakukan. Yang kita bisa lakukan adalah lebih aware ketika latihan. Dan yang kedua adalah soal otot. Kalau soal otot, kita masih bisa exercise, masih bisa arahkan awareness kita ke bagian tersebut, dan intinya masih ada harapan. Oke, yang perlu diperhatikan pada saat melakukan headstand secara garis besar adalah pertama kekuatan dan fleksibilitas bahu, kekuatan dan fleksibilitas kaki, dan kekuatan pada bagian leher, serta core aktivasi. Kenapa kaki? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di bagian detail pose-posenya. Kenapa sih kita belajar headstand? Headstand sendiri itu masuk ke dalam 3 kategori king of inversion. Yaitu ada handstand, pincah, kemudian ada headstand. Dan headstand merupakan pose king of inversion yang paling mudah dilakukan tapi paling beresiko. Kenapa resiko? Karena satu hal yang kita tidak mau terjadi adalah tension berlebihan pada bagian leher. Seringkali teman-teman yang belum aware atau bahkan masih mencari-cari soal cara headstand, berat badan lebih banyak di area kepala, kemudian leher pun akhirnya terjadi compression. Intinya adalah terlalu banyak beban yang bertumpu di leher. Jadi seperti ketika kita berdiri, spine kita membantu untuk tegak, sedangkan ketika headstand, leher akan berfungsi sebagai spine kita, dan itu cukup berbahaya. Akan ada 3 pose taking untuk tahu apakah teman-teman sudah ready untuk melakukan headstand atau belum. Tapi disclaimer on, pose-pose ini tentu saja bisa berbeda untuk orang-orang. Jadi, lakukan senyaman mungkin, ini hanya secara garis besar untuk melakukan checking up. Tapi, bisa atau tidaknya untuk naik, itu adalah tergantung dari kekuatan tubuh teman-teman. Teman-teman yang paling mengetahui soal tubuh masing-masing, dan percayalah, kekuatan pikiran juga mempengaruhi. Oke. Kepada teman-teman yang ingin melakukan headstand setelah menonton video ini, saya mengencourage teman-teman untuk latihan inti terlebih dahulu, bisa melalui video satu ini, yaitu Light Warriors United Sequence, yang durasinya 30 menit dan cukup memanaskan tubuh. Dan kemudian teman-teman boleh menerapkan apa yang sudah dipelajari dari video ini lebih baik lagi. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja. Enjoy the practice. Take your time as long as you need. Kita mulai. Checking point pertama adalah posisi down dog. Di posisi down dog, kita akan mengecek kekuatan bahu dan fleksibilitas di bagian hamstring, paha belakang. Kita mulai. Teman-teman yang belum aware soal posisi down dog-nya, boleh mulai dari table pose. Pergelangan tangan segaris dengan bahu, lutut segaris dengan hips, taklit toes, kaki lututnya dibuka selebar panggul. Kalau sudah masuk perut, angkat lututnya, angkat hips, kemudian dorong ke arah atas. Tangannya berada di samping telinga. Checking point pertama bagi teman-teman yang hamstringnya sudah lulus checkpoint, biasanya akan sudah dengan mudah turun. Bagian tumitnya turun ke lantai. Bagi yang masih tight di bagian hamstring, boleh berlatih di sini dengan cara walking dog, atau melakukan yoga asana lainnya yang fokusnya di bagian hamstring. Oke,
Dari sini, teman-teman yang sudah bisa turun tumitnya ke lantai, boleh tetap latihan dengan cara mengangkat jari-jari kakinya. Jadi hanya telapak kakinya saja yang menempel di lantai. Oke, checking point pertama di bagian bahu adalah perhatikan posisi pertama kali naik. Apakah roundy seperti ini atau terlalu bendy? Jika keduanya, maka teman-teman harus belajar untuk press tangannya lebih ke arah lantai, kemudian bahunya menjauh dari tangan, sedot masuk perutnya. Boleh diperhatikan posisi bahunya, posisi belikatnya. Di posisi down dog tidak menjepit, atau tidak terlalu roundy. Tapi melainkan kita coba push tangannya ke atas, posisi shoulder blade-nya normal, sehingga yang kita mau dapat adalah pemanjangan dari sisi tubuh, kemudian ke arah tangan. Dari posisi down dog, ketika teman-teman sudah bisa menahan posisi down dog lebih lama, sekitar 1 menit atau 2 menit, atau setiap melakukan praktis di kelas, tidak mengeluh dalam posisi down dog, mengikuti saja gerakan dari gurunya, maka itu sudah satu checklist pertanda teman-teman bahunya sudah kuat dan hamstringnya sudah mulai fleksibel. Checkpoint kedua adalah dari posisi down dog ke dolphin. Sama posisi bahu dan hamstring, tapi levelnya sedikit berbeda. Jadi intensitasnya akan lebih sedikit besar. Dari posisi down dog. Oke, teman-teman yang sudah kuat bahunya, boleh mencoba turunkan siku satu persatu. Kalau di sini sudah tidak ada masalah, tidak ada rasa sakit yang berlebihan, kemudian boleh merasakan tidak kolaps bahunya, tidak kolaps ke depan, tapi mampu mendorong bahunya ke belakang, sedikit ke belakang. Oke, berarti bahunya sudah kuat. Checking pertama. Atau kalau mau latihan lebih lagi soal bahu di bagian ini, bisa berlatih dari down dog, turun kedua sikunya secara bersamaan. Kemudian naikkan, turunkan lagi. Kalau sudah bisa melakukan itu, sudah cek kedua besar, teman-teman bahunya sudah kuat. Oke. Bagian hamstring di dolphin. Dari sini, kakinya maju satu persatu. Kalau sudah aman di sini, berarti sudah baik. Kemudian hips-nya sudah mulai ke arah bahu. Jadi tidak terlalu jauh, sehingga kalau naik nanti tidak terlalu floppy. Oke, dari sini kalau sudah oke, majukan sedikit, majukan sedikit. Checkpoint ketiga adalah posisi rabbit. Di posisi rabbit, kita akan belajar soal leher dan penempatan ubun-ubun kepala. Untuk mengecek posisi ubun-ubun kepala yang ada di lantai ketika headstand adalah melalui tangan. Sebar luas jari tangannya 1 jengkal, kemudian dari jari kelingking letakkan di mata ketiga, kemudian arah jempol kepala adalah ubun-ubunnya. Posisi rabbit, duduk dari Vajrasana, kemudian turunkan ubun-ubun kepalanya. Ini sudah bisa mengetahui apakah lehernya sudah siap atau belum. Ketika yang ditaruh adalah bagian dahi, maka teman-teman masih belum terlalu aware soal letak ubun-ubun kepalanya di mana. Boleh sedikit majukan ubun-ubun kepalanya. Dari sini baru berasa tidak terlalu ke belakang. Perhatikan posisi lehernya. Jadi lebih ke arah ubun-ubun kepala di tengah yang tadi jempol tangan yang kita taruh. Pada posisi headstand, beban 70% berada di lengan. Oke, jadi tetap menaruh lengannya di lantai, kemudian bagian kepala hanya 30%. Bagaimana dengan ketiga checkpoint tadi? Apakah sudah oke? Kalau sudah oke, kita lanjut untuk belajar detail headstand-nya. Ketika melakukan headstand, ada berbagai macam bentuk tangan yang bisa dilakukan. Ada yang
bisa forearm, ada yang bisa memeluk, depan tangannya dipeluk, ada juga yang interlock finger, dan berbagai macam lainnya. Untuk yang sekarang, bagi teman-teman yang pemula, silakan belajar dengan interlock finger terlebih dahulu. Disarankan untuk menumpuk kelingkingnya seperti ini, tidak atas bawah, melainkan depan belakang. Tujuannya supaya nanti tidak bengkok sebelah tangannya. Coba cek ukuran siku. Kalau sudah sebahu, boleh interlock finger tangannya depan, dari sini, membentuk segitiga, dan kepalanya, ubun-ubun kepala ditaruh di bagian tadi, yang jempol tadi. Dan kepalanya kalau sudah nyaman, engage bahu terlebih dahulu. Ada dua cara untuk beginner berlatih handstand, yaitu menghadap ke arah tembok atau membelakangi tembok. Yang pertama, kita akan belajar membelakangi tembok. Oke. Letakkan kedua telapak kaki ke arah tembok, kemudian taruh tangannya di bagian hips, ingat-ingat taruh tangannya di mana. Kalau sudah, taruh sikunya di bagian tangan tadi, dan atur ukuran bahu, interlock tangannya, ikat jari tangannya, taruh bunun kepala di lantai, kemudian jejakkan kaki, buat huruf L, naikkan satu kaki ke huruf L. Kalau berasa di bawah, akan semakin jatuh. Kalau terlalu ke atas, lebih berat atau bahkan ngambang. Kalau di tengah-tengah, adalah posisi yang paling nyaman untuk engage core-nya. Sedot masuk perut, kemudian dari sini teman-teman boleh belajar untuk flowing, yaitu sedikit tidak point, ini point, flowing, flexion. Jadi belajar untuk flowing, kemudian angkat satu kaki ke atas. Ketika di atas, kakinya boleh flexion. Satu kakinya yang di bawah boleh point sampai berasa lebih ringan. Kalau sudah, boleh turun, ganti kaki. Yang di atas flexion, yang di bawah flowing. Kalau mau point di atas juga boleh. Tapi lakukan sesuai apapun yang membuat kakinya lebih berasa bekerja. Flowing, kakinya yang dekat tembok, kemudian terasa akan lebih ringan, baru pelan-pelan menjauh sedikit demi sedikit dari tembok. Oke, sekarang adalah cara yang kedua, menghadap ke tembok. Untuk yang baru pertama kali belajar, belum mendapatkan feel menaikkan kaki, boleh belajar untuk taruh tangannya di tembok. Oke, ukur bahu, jari-jari tangannya digenggam, kemudian taruh tangannya di tembok, taruh berembun kepala di lantai, jejakkan kaki, sedot masuk perut. Dari sini, teman-teman yang hamstringnya sudah lancar, sudah fleksibel, bisa dengan mudah menaruh punggung badannya ke arah tembok, sampai kalau sudah menyentuh ke arah tembok, maka jari kaki akan dengan mudah naik ke atas. Tinggal naik saja. Oke, di sini akan lebih dengan mudah. Kalau mau belajar lempar juga bisa. Dari posisi seperti ini, angkat lututnya, kemudian sebelum bahunya menyentuh ke arah tembok, sudah boleh angkat kakinya, push dari kaki yang bawah. Oke. Kemudian, untuk belajar jauh dari temboknya, sedot masuk perut, tebun in, arahkan ubun-ubun kepalanya ke arah lantai, kemudian push bahunya sedot masuk perut, boleh jinjit satu kaki, point satu kaki, kemudian point berikutnya akan dengan mudah ketika sudah tap in, badannya akan lurus dengan sendirinya dan menjauh dari tembok. Kecuali kalau teman-teman masih bend, masih banana back, maka kakinya akan berat ke arah tembok. Oke. Cara ketiga, kalau sudah bisa mengangkat kaki, boleh kasih jarak 1 jengkal antara interlock finger tangannya dengan tembok. Oke, kalau sudah, kita ukur bahu, genggam jari tangan, taruh benar kepalanya. Oke, fokus utama adalah hipsnya kita dorong ke belakang, sudah segaris dengan bahu sampai jari kakinya berasa kayak cuma jempol saja yang tinggal nempel di lantai. Kalau sudah, tekuk satu kaki. Belajar di sini dulu. Semoga video kali ini bermanfaat. Enjoy your practice. Take the time as long as you need.